Waduh, berisik nih tempat saya nih. Jadi saya mohon maaf kemarin nggak bisa memenuhi undangan Pak Lukas gitu karena ya maklum lah Pak. Nanti insya Iya. Allah lain kali lah ngobrol Saya gitu. tungguin terus Mas Andi tuh, saya udah bawain kopi bagus itu, tinggal diseduh aja, cuman orangnya nggak datang-datang gitu kan. Ya udahlah, bawa pulang lagi aja kopinya. Yang saya pikirkan itu Pak ada satu itu sebenarnya kalau saya ketemu Pak Lukas ya. Gue nggak bisa Apa itu? ngebayangin saya yang dibaptis apa Pak Lukas yang syahadat. Pak bercanda Pak, sorry Pak. Kalau itu nggak usah dibayangin Mas Andi. Kalau saya mau syahadat udah dari dulu saya syahadat. Kenapa kok nunggu Mas Andi gitu? Enggak lah. Oh ya, ya kan siapa tahu dengan gara-gara saya atau ya hidayah itu datang gitu loh Pak maksudnya. Ya bisa jadi aja. Kenapa tidak gitu kan? Kenapa ya antara dua aja, kalau nggak Mas Andi yang dibaptis, kalau nggak saya yang disyahadat gitu aja kan? Waduh, ini nggak ada pilihan lain Pak. Nggak ada kayaknya kalau kita ketemu itu. Waduh, boleh. Ya. Iya, jadi makanya saya malas ketemu siapapun gitu kan. Tapi nggak apa-apa lah, bercanda Pak. Ya, karena di sini agak sedikit noise tempat saya. Lalu kan mungkin ngobrol sama, nggak pernah ngobrol sama Pak Zulkifli ya, Zulkifli Abbas dan Bang Jumbo. Dulu udah pernah, dulu mulai dari WA sampai anu juga udah pernah dulu di Zoom juga udah pernah sekali dua kali kan. Ya ngobrol-ngobrol lah Pak, mungkin sambil seiring obrolan begitu. Bang Zul itu kalau diajak ngobrol kan dia langsung ini keluar taring. Jadi nanti kalau saya ngobrol sama beliau malah taringnya keluar, malah saya diinjilin nanti malah Mas Andi. Ya balik injilin balik Pak. Makanya saya masuk dalam roomnya Bang Zul ini agak-agak sedikit gimana gitu. Waduh, nanti saya diinjilin gitu kan. Ya enggak lah. Gimana Bang Juma ngobrol-ngobrol sama Pak Lukas Bang Juma? Iya boleh. Kalau Bang Lukas nggak keberatan. Keringanan kali Pak Bang Zul. Kalau keberatan enggak lah. Kalau berat itu kan sama dipikul. Iya benar juga ya. Iya. Dalam Bang Lukas sih. Yang foto profilnya pakai baju kuning ya? Foto profil pakai baju hijau kayaknya. Oh bukan saya itu. Foto profil saya selalu pakai sama istri kok. Saya nggak pernah sendirian. Iya, saya nggak pernah sendirian. Kenapa Pak? Takut nambah apa takut kurang Pak? Itu yang mungkin istri saya yang takut nanti kan. Iya. Soalnya teman muslim saya banyak, jadi dia bilang, waduh, nanti kamu malah dikasih dalil kalau poligami itu halal, waduh, pusing saya katanya kan gitu. Saya itu kangen loh Pak, yang Pak Lukas ngomong itu, Syekh dari Arab itu loh Pak, yang ngomong kita nggak bisa bahasa Arab ya, mungkin ada bisa translate begitu. Kira-kira kapan ya kira-kira Pak bisa di call ya? Ngobrol di mari. Iya, sebetulnya ngatur yang di sana ngatur waktunya agak sulit kan, beda 9 jam apa beda berapa jam ya? Kalau di Dubai itu kayaknya beda 9 jam, kalau di Saudi itu mungkin beda 4-5 jaman kali. Jadi ngatur waktunya yang sulit Mas Andi, makanya kalau saya udah pernah ngasih link waktu itu siang-siang. Nah, dia itu di sana itu masih pagi kan, baru bangun katanya. Ini sementara mau bikin sarapan, katanya baru bangun. Saya bilang di sini udah siang, saya bilang. Iya, makanya agak sulit ngatur waktunya. Jadi harus disediakan satu waktu yang ya di sininya orangnya ngumpul, terus kemudian waktu di sana juga dia nggak terlalu padat, mungkin Sabtu atau Minggu kan orang nggak kerja ya.
Nah, Oh iya mungkin betul. bisa, ya itu mungkin bisa gitu. Ya saya juga udah beberapa kali janjian sama beliau-beliau itu juga, dia bilang, ya kalau sekarang kan kalau yang dokter itu jelas dia nggak bisa karena dia sibuk. Dia posisi sekarang juga COVID kan masih tinggi juga di Damam itu. Jadi dia bilang kalau untuk sekarang saya nggak punya waktu. Tapi kalau yang lain-lainnya ada yang Syekh juga bulan puasa ini kayaknya nggak bisa dia. Karena dia sendiri juga bulan puasa sibuk juga gitu ya, ceramah, sekolah gitu kan, ngajar sekolah kan. Jadi agak sibuk. Nah, ngatur waktunya nih, kapan yang bisa waktunya masuk, cocok, baru bisa kita undang gitu. Terus kalau boleh tahu Pak Lukas, kok bisa Pak Lukas berteman akrab dengan CC yang ada di Dubai, Arab Saudi begitu? Berawal dari mana Pak? Awalnya itu dulu udah lama sih itu Mas Andi dulu. Saya kan dulu pernah jadi tour guide di sini gitu. Jadi saya punya perusahaan travel, lalu saya memasarkan paket tour gitu, khusus untuk sebetulnya bukan khusus untuk mereka sih, untuk semua orang gitu dari luar negeri kan. Dari Eropa, dulu dari Eropa ada, terus kemudian Eropa itu orang Eropa itu kalau kemari udah nggak mau pakai jasa tour lagi, dia datang sendiri gitu kan. Terus mereka lebih suka yang jalan kaki, yang yang pakai kendaraan tradisional gitu. Nah, beda dengan orang Timur Tengah, mereka masih suka dipandu. Untuk wisata di sini itu masih suka dipandu gitu. Nah, dari situ awalnya. Jadi kenal satu, terus kemudian mereka kasih rekomendasi gitu kan ke saudaranya, ke temannya, bahwa kalau di Indonesia tuh dia punya link gitu kalau untuk tour. Nah, terus ya saya menyiapkan semua keperluan mereka mulai dari penjemputan di bandara sampai villa di puncak, sampai hotel di Bali, hotel di Jakarta. Terus ya dari situ awalnya sih, awal kenal, terus ya pelan-pelan akhirnya lama-lama jadi akrab gitu kan. Nah, kalau orang Saudi itu kalau dia udah akrab sama orang, itu dia udah kayak saudara. Jadi dia bilang ente akhiana. Nah, kalau udah begitu udah. Jadi berenang sama satu kolam sama istrinya pun gak ada masalah sama dia. Karena dia anggap kita udah saudara gitu. Nah, itulah itu ininya. Itu kalau saya merasakan di situ perbedaan ya. Karena kita di Indonesia ini kadang-kadang malah terlalu kalau boleh saya bilang terlalu agamis kalian. Karena bagi mereka, saya beberapa kali menyodorkan diri bicara seperti ini. Kamu nggak risih ya? Saya ini Kristen, saya bilang. Nah, ini satu lagi nih, orang Saudi itu nggak ada yang menyebut orang Kristen itu dengan Nasrani. Mereka selalu memanggil orang Kristen itu dengan Masehi. Saya tahunya waktu pertama kali saya punya klien orang Saudi, dia tanya, "Anta Muslim?" Saya bilang, "Bukan, saya Nasrani." Terus dia bingung, "Apa itu Nasrani?" "Ya Nasrani," saya bilang. "Ya Nasrani itu apa?" katanya. Baru saya bilang, "Kristen." "Oh, Masehi." Nah gitu, dari situ saya tahu, ternyata sebutan orang Kristen buat mereka tuh bukan Nasrani tapi Masehi. Jadi Ya, Kristen di sana itu nggak dikenal ya Pak Lukas? Kristen di sana nggak dikenal ya? Ya mereka nyebutnya dengan Kristen atau Masehi gitu. Kalau Arabnya nyebutnya kalau kan ada juga orang Arab yang nggak bisa sama sekali bahasa Inggris kan? Iya. Nah, kalau nggak bisa bahasa Inggris ya kalau kita sebut Masehi dia tahu. Oh Masehi katanya kan gitu kan. Jadi dari situ saya tahu awalnya gitu. Terus saya tanya, kamu nggak risih? Kalau saya kerja
kamu dipandu oleh orang non-Muslim, saya bilang, orang Masehi. Kenapa memangnya, dia bilang. Ini masalah profesionalitas, dia bilang, bukan masalah agama. Mau kamu Muslim sekalipun, tapi kalau kamu kerja nggak benar, saya tendang kamu, katanya. Saya nggak pakai kamu gitu. Tapi meskipun kamu Masehi, tapi kalau kamu jujur, kamu bekerja baik, ya nggak ada masalah. Makanya itu nggak 1-2 orang yang seperti itu gitu. Bahkan ada yang ngajak saya ke Saudi, dikasih kerjaan, tapi saya nggak mau gitu kan. Karena tujuan saya bukan itu sebetulnya. Tujuan saya ya selain menjalin hubungan, terus pekerjaan, terus ya saya mau belajar sebetulnya sih. Belajar bagaimana budaya orang Arab sendiri sebetulnya gitu kan. Karena kan kita di sini ini mengenal budaya Arab itu kan dari pelajaran Quran dan hadis gitu kan. Jadi dari hadis itulah kita sedikit-sedikitnya membayangkan bagaimana suasana waktu zamannya Rasulullah dulu kan gitu. Tapi selain dari itu kan kita nggak punya bayangan sendiri. Nah, bayangan yang ya samar-samar itu kalau ada orang naik haji bilang orang Arab itu pelit. Saya buktikan berapa kali ternyata mereka nggak pelit sebenarnya sih. Mereka itu hanya menjaga jarak dengan orang asing. Tapi begitu mereka kenal, orang itu jujur. Terus yang paling penting itu jujur. Kalau udah tahu dia jujur, dia merasa kita saudara. Nggak peduli agamanya apa. Gitu. Nah, itu yang saya merasa berbeda di Indonesia dengan cara mereka gitu ya. Karena mereka pikir ya seperti itulah. Baik, Pak Lukas. Ini saya ada sedikit saya tangkap di sini. Bagaimana hubungan Islam dengan non-Islam dalam hal bisnis ya. Saya sih bukan ahlinya, Rasulullah sering bukan berbisnis ya, berdagang di luar dari non-Islam ya. Ya ini mungkin dijadiin topik pembicaraan ringan begitu sambil dakwah. Mungkin ada Ustadz di sini mau nerangkan sih kisah Nabi Muhammad berdagang dengan di luar non-Islam begitu. Ustadz Sugi apa Ustadz Juma mungkin bisa dijelaskan begitu supaya ada dialog pencerahan malam ini. Silakan. Dari Bang Lukas saja mau tema apa gitu. Ya, ini temanya udah masuk ini. Ya Bang Lukasnya mau nggak dengan tema ini? Iya Pak Lukas sama seiring waktu lah bagaimana. Saya kayaknya mau istirahat juga ini Mas Handi. Oh ya nggak punya waktu banyak kan soalnya. Baru selesai. Hari ini cukup melelahkan gitu. Baru selesai tadi dikasih link sama Mas Tony. Beliau bilang Pak Lukas sudah lama banget gak masuk di ZCC. Saya bilang saya nggak pernah dibagi link lagi. Jadi yang gimana caranya mau masuk gitu kan. Terus Mas Rozi tadi juga bilang, Pak kalau butuh link calling saya aja. Saya bilang ya nggak enak dong, karena kalau kita minta link kita masuk, kalau nggak disukai tinggal ditendang kan gitu. Nah saya nggak mau begitu. Saya datang sebagai tamu ya saya duduk manis, kalau diterima ya saya lanjut, kalau nggak kan saya keluar gitu. Saya nggak mau ditendang Mas Andi. Gitu. Oh, nanti saya kasih link lagi Pak. Kemarin memang saya kasih, maaf selama ini saya nggak ngasih gitu. Jadi saya hanya mantau aja nih, mantau dari YouTube apa nih topik yang lagi dibicarakan. Oke, next time aja lah kalau begitu. Kalau Pak Lukas nggak ada waktu. Tapi yang lebih hangat sekarang kalau mau pindah topik, yang paling hangat itu adalah segelintir orang yang suka ngomong sendiri, terutama yang lagi viral ya di Indonesia itu ada MCK, MKC gitu ya, dengan membabi buta membahas kitab kuning, dan yang paling viral lagi adalah itu Pak Ujong itu, sekarang udah LP-nya udah masuk. Nah ini yang sedang kita pikirkan ke depan supaya nggak ada lagi hal-hal yang kayak gini.
yang tumbuh di Indonesia bisa memperkeruh suasana. Kira-kira pendapat Pak Lukas seperti apa, Pak? Ya, sebetulnya nggak heran ya, karena kalau kita lihat kondisi seperti ini itu udah terjadi ribuan tahun sebetulnya. Cuman ya ini kan pertentangan antara perbedaan sudut pandang ya, antara Quran dengan Alkitab gitu. Ya, kemudian beberapa orang yang mulai mempelajari secara serius lalu mulai melakukan perbandingan. Nah, demikian juga sebaliknya gitu, bukan hanya Kristen saja tapi Muslim juga gitu kan. Contohnya seperti Pak Bang Zulkifli, Bang Sugi gitu kan, dan beberapa mualaf ya kalau mau disebut demikian. Gitu. Ternyata udah kenal saya toh. Udah kenal kan, dulu pernah ya sekali kita WA tapi nggak disambut WA-nya saya sama Bang Sugi kan. Apa iya? Lupa saya. Kadang terlalu banyak chat masuk gitu kan, mungkin nggak terbaca mungkin. Iya, jadi akhirnya ya udahlah, mungkin nggak mau barangkali ya diskusi atau apa gitu. Itu udah lama sih, udah 3 tahun lalu kayaknya deh. Dan ya saya udah nggak di posisi itu lagi sekarang Bang Sugi. Gitu. Karena ya akhirnya toh terjadi hal-hal yang seperti ini gitu. Ketika kita mendebatkan sesuatu yang memang dari sejak awal itu berbeda pandangan, itu tidak akan pernah ketemu jalannya gitu. Seperti apapun kita jungkir balik mau ngejelasin si A, si B, si C, terus kita mendebatkan itu sampai berdarah-darah, itu tidak akan pernah ketemu ujungnya. Ujung-ujungnya nanti ada yang nggak suka lalu saling melaporkan kan gitu. Nah, kejadian dengan Paul Zhang dan sebelum-sebelumnya kan, sebelumnya kan juga pernah ada kejadian seperti ini. Nah, cuman zaman sekarang kan zaman lebih canggih, semuanya jejak digital itu ada, nggak bisa dihilangkan begitu saja gitu. Pak Lukas, minta maaf saya potong ceritanya. Saya ingin bertanya ini tentang yang sedang lagi viral sekarang ini kan. Tentang si MKC. Menurut Pak Lukas ini bagaimana tentang MKC ini yang sering menghujat? Apakah itu bisa diterima di agamanya Bapak atau pernah diajarkan sama ajarannya Bapak atau tidak, gimana gitu? Ya, saya jawab secara umum aja barangkali ya Pak. Kalau saya rasa iya, ini perdebatan ini kan hanya antara dua agama saja, agama Kristen dan agama Islam gitu kan. Karena apa? Karena di dalam kitab suci Al-Quran itu pun disebutkan mengenai Taurat dan Injil, terus disebutkan mengenai Isa Al-Masih gitu kan. Sementara di Alkitab sendiri punya kisah yang berbeda sudut pandang gitu. Nah, inilah yang kemudian berusaha untuk digali gitu kan. Belakangan ini kan mulai digali-gali gitu. Sebetulnya perbedaan itu ada atau tidak. Sebetulnya mana yang hoax, mana yang benar kan gitu. Nah, ketika tidak ketemu, mulailah ya yang merasa tahu kemudian mencari pembenaran lah ya, kalau saya katakan demikian ya. Lalu menjabarkan itu kepada pihak lain, dan ya pihak lain yang nggak menerima tentu menentang gitu kan. Oh, bukan seperti itu di ajaran kami gitu. Nah, mulainya kan dari situ. Lalu itu jadi berkembang gitu. Berkembang mencari-cari. Seperti ya contohnya kasusnya, saya nggak terlalu ngikutin ya kasusnya Pak KC itu tentang pembahasan mengenai kitab kuning. Ya, saya juga nggak mau membahas terlalu dalam mengenai kitab kuning karena yang saya tahu kitab kuning itu kan memang pegangannya para santri-santri dan pegangannya pesantren gitu. Di dalam kitab kuning itu kan memang isinya tentang adab gitu kan, tentang bagaimana berperilaku sebagai seorang muslim kan gitu.
Di samping ada beberapa ajaran-ajaran lainnya. Ya kalau karangan Syekh Bantani kan. Ang tadi sudah masuk tuh. Awak lu betul dulu ya. Anu Bang, udah. Lanjut. Ya, jadi itu kemudian ada yang merasa dari seberang lalu pindah agama seperti Pak KC lalu mulai membahas. Nah, ini yang kemudian jadi kalau saya bilang jadi jelek ya bisalah demikian dikatakan ya. Karena apa? Karena ketika sudah pindah ke agama lain, terus kemudian menjelek-jelekan agama yang lama dengan membangun paradigma baru seakan-akan yang baru lebih baik gitu. Itu juga terjadi sebaliknya gitu. Ketika ada yang dari Kristen pindah ke Islam, lalu menjelek-jelekan agama Kristen gitu. Padahal kalau memang jujur, kalau memang beliau itu mendapat hidayah baik yang Islam maupun yang Kristen, ya nggak perlulah memakai cara dakwah yang seperti itu gitu. Jadi begini Pak Lukas ya, sebenarnya kami umat Islam itu bukan anti kritik ya, bukan anti kritik tapi anti fitnah. Nah sementara apa yang dilakukan si MKC ini menfitnah, dia mengatakan bahwa di dalam kitab kuning itu mengajarkan teroris dan mengebom. Padahal kitab kuning itu isinya bukan itu. Kitab kuning itu isinya tentang fikih, toharoh, sholat, seputar fikih lah, dan toharoh itu begitu. Nggak ada di situ diajarkan suruh jadi teroris, itu nggak ada di situ gitu loh. Kok MKC bisa membahas seperti itu dari mana? Nah itulah yang dilaporkan itu karena fitnah, bukan karena mengkritik. Kalau mengkritik tanpa ada pelintiran, kami umat Islam nggak akan melaporkan gitu. Mana ada debater yang lurus-lurus, debater Kristen dilaporkan gitu, nggak ada kok. Kecuali kalau sudah melakukan fitnah seperti Paul Zhang sekarang menjadi buronan Polri ya, sudah menjadi tersangka lagi. Lihat saja bagaimana ucapan dia. Saya Nabi 26 akan meluruskan Nabi ke-25 Cabullah. Waduh, bukan seperti itu cara debat itu. Cara debat itu adu argumen yang baik. Bukan dengan cara menghujat-hujat seperti itu, begitu Pak Lukas. Saya tambahkan Pak Ustadz Sugi. Jadi begini Pak Lukas, kami sebagai Muslim ya, contoh kayak nggak usah dilihat dari kebanyakan yang dari mu'alaf, dari murtad ke mu'alaf. Saya contoh salah satunya. Saya nggak pernah kalau mau berbicara itu selalu menjelek-jelekan tentang agama saya, ya kan? Saya berbicara sesuai dengan dalil yang ada dalam Alkitab. Begitupun kalau mungkin secara jantan si MKC mau berbicara tentang dalil yang ada dalam Al-Quran bahwa itu benar, kami terima oke-oke saja. Tapi kalau hanya untuk menghujat itu, bagi kami itu tidak seperti itu. Begitu Pak Lukas. Iya, saya juga sependapat dengan Bang Sugi tadi ya, bahwa ya kalau kita mau generalisir kan tidak semuanya seperti itu. Ada yang kemudian memakai cara-cara dialog yang lebih humanis gitu, yang lebih dinamis, yang ya mengedepankan ya dialogis lah. Ya itu pun yang sekarang ini saya usung. Jadi kalau ada yang ngajak saya berdebat, saya bukan pendebat gitu. Dan kalau mau mendebatkan agama itu bukan buat diperdebatkan gitu. Agama itu buat diimani, dianut, dijalankan. Ya kalau diperdebatkan kan nggak selesai-selesai masalahnya Pak. Karena memang ada sudut pandang yang berbeda gitu kan. Nah, ya kalau terkait dengan Pak MKC ini, ya disayangkan juga ya pakai untuk ya menjurus kepada fitnah gitu ya. Mestinya pengetahuan itu dipakai untuk membuka wawasan orang lain gitu. Dan itu yang saya selalu sebutkan, bahwa meskipun kita berbeda ya kita tetap bersama di dalam perbedaan gitu kan. Karena sampai kapanpun perbedaan itu tidak akan pernah menjadi sama gitu. Nah itu yang saya juga sampaikan ke adik-adik yang lebih muda gitu, bahwa kalau kamu punya ilmu banyak tentang Alkitab, saya bilang ya enggak apa-apa,
silahkan kamu pakai itu untuk mendidik orang lain, jangan untuk menjerumuskan orang atau dirimu sendiri atau menjelek-jelekan agama orang lain gitu kan. Karena ilmu itu nggak ada gunanya ketika dipakai untuk itu, tapi ketika ilmu itu dipakai di mana semestinya, nah ada manfaat yang orang lain peroleh dan itulah pahala buat kita gitu. Betul. Saya sih seperti itu Pak pandangannya. Ya, benar. Jadi saya tambahin ya, Pak Lukas ya, begini loh Pak Lukas. Kita kan tahu organisasi Muslim terbesar di Indonesia tuh NU dan Muhammadiyah ya, salah satunya NU ya. Yang mana Pak Lukas mungkin bisa tahu lah sepak terjangnya organisasi Islam terbesar di Indonesia NU itu bagaimana cara pandang bernegaranya, berbangsa dan bernegaranya. Ini saya bicara karena saya mantan aparat, gitu. Saya udah pensiun. Jadi gini, bagaimana orang NU itu menjaga Bhinneka Tunggal Ikanya? Kadang-kadang mungkin Muslim yang lain kadang-kadang nggak sependapat sama orang. Kebelasan gitu ya. Ini mohon maaf nih, saya bicara, saya bicara sebagai anak bangsa. Saya pernah menjadi aparat. Bagaimana kita menduduki kenetralan ya. NU itulah, bukan berarti organisasi Islam yang lainnya tidak. Jangan salah paham juga Pak Lukas. Jadi NU sakingnya dekat sekali sama kalangan Bapak, agama Bapak. Itu menjaga gerejanya bagaimana loh? Nyawanya dipertaruhkan loh. Contoh Banser Rianto itu cobalah sebagai martir. Tiba-tiba nih ada nih orang yang mengkhianati perjuangan NU. Bagaimana hati perasaan orang-orang NU gitu loh. Mengkritisi kitabnya tapi bukan kitab suci ya. Saya katakan ya. Kitab ini bukan kitab suci. Itu kan rangkuman yang ada di Al-Quran, di hadis. Dipelajari supaya menuntun warga-warga NU yang di pesantren sedang menempuh pendidikan. Ini loh cara-caranya. Gitu loh. Tiba-tiba dikritis ini sama orang yang nggak ngerti apa-apa gitu loh. Bagaimana perasaannya? Seandainya Bapak dekat sama saya, terus tiba-tiba anak saya mengkritisi Bapak, perasaan Bapak bagaimana? Saya hanya menanya hal yang kecil lah ya Pak. Menurut Bapak bagaimana kira-kira Pak? Ya pasti tersinggung lah Pak, itu sudah jelas, itu manusiawi. Dan saya memang kalau kita mau jujur ya, NU memang punya pandangan lebih moderat ya. Artinya di dalam hubungan ya antar manusia lah gitu ya, sebangsa, antar umat ya, sebangsa dan setanah air itu tidak lagi ya bukan hanya memandang agama sebagai isu ya, tapi memandang agama sebagai sesuatu yang perlu kita sakralkan dan kita hormati bersama gitu. Nah, saya rasa NU memang di depan untuk menunjukkan, memberikan contoh ya, bahwa kita beragama di Indonesia karena kita ini Bhinneka Tunggal Ika. Bukan berarti karena negara ini negara Islam atau negara Kristen atau negara lainnya. Tidak. Ya. Kita ini Bhinneka Tunggal Ika yang di dalamnya itu yang diperjuangkan berdarah-darah oleh para pejuang dan nenek moyang kita itu sampai kita bisa seperti sekarang gitu kan. Kita bebas memeluk agama kita masing-masing sesuai dengan kepercayaan kita gitu kan, dan itu dijamin oleh undang-undang. Nah, betul. Ya, dan itu saya sangat respect, sangat ya dari dulu kan memang ditunjukkan oleh kalangan NU dari dulu sekali ya. Dan menurut saya memang NU ya terdepan gitu. Dan sangat wajar kalau kemudian merasa tersakiti kalau ada yang seperti itu yang melakukan ya dalam tanda kutip ya pengkhianatan gitu. Jelas itu menyakiti kan banyak orang. Makanya saya sampaikan tadi Pak bahwa sebetulnya lebih indah kalau pengetahuan itu kita pakai untuk saling mendidik lah, mendidik kader-kader kita, mendidik umat-umat kita masing-masing gitu. Jadi gini Pak,
Yang melaporkan MKC itu justru bukan dari para pendebat ini ya, bukan dari kristolog. Justru para ulama, iya, yang melaporkan para ulama itu. Para ulama yang merasa memiliki kitab kuning begitu. Iya, sebetulnya itu yang menjadi penasaran. Bentar. Seperti yang kemarin dikatakan MKC, kenapa kamu dilaporkan? Karena kalah debat. Loh, sejak kapan ulama debat sama MKC? Nggak ada. Kita ini kadang MKC ini justru saya melihat merusak kekristenan itu sendiri gitu loh Pak. Membikin Kristen itu jelek di mata orang. Karena itu tadi dia argumen-argumennya itu terlalu ngawur begitu. Mosok kalah dilaporkan karena kalah debat, padahal kita nggak ada yang melaporkan para pendebat ini. Justru yang melaporkan itu kan para ulama Jawa Timur itu yang merasa terusik karena kitab kuningnya itu dilecehkan seperti itu begitu Pak. Iya, nggak heran kalau begitu Bang Sugi ya, nggak heran karena ya wajar saja gitu loh. Saya malah tadinya itu yang menjadi pertanyaan saya juga dalam hati, ini sebetulnya yang laporkan MKC ini siapa? Apakah memang gara-gara kalah debat terus ada yang nggak suka terus dilaporkan gitu kan? Sama kayak Pak Uzang itu juga, saya juga lagi bertanya-tanya ini, saya cari informasi siapa yang laporkan Pak Uzang, dan saya mengamati juga beberapa waktu belakangan ini Pak Uzang ini memang agak sedikit nyeleneh ya. Bahkan dia mendukung separatis Papua loh Pak. Jadi gini Pak, betul, makanya, bentar Pak, saya potong Pak, makanya, saya potong dulu informasinya gini. Karena saya juga mantan aparat ya, saya paham juga ya berita-berita masalah Paul Jang. Jadi yang melaporkan saudara Paul Jang itu adalah seorang Habib Pak. Beliau adalah seorang politikus ya dari PSI. Bapak tahu kan partai politik PSI itu bagaimana? Di situ di dalam itu baik ada Kristennya, ada Muslimnya, dan ada agama yang lain yang diakui oleh negara kita Pak. Iya. Itu namanya Awi Shihab, Sahab. Beliau yang melaporkan soal tindak tanduk soal Paul Zhang. Ini soal Paul Zhang Pak ya. Berarti di luar ranah orang-orang apologet yang ada di dalam perdebatan dunia Pak. Ya Bapak Habib Alwi itu adalah seorang politisi dari partai PSI Pak. Itu PSI kadang-kadang berseberangan juga sama umat Muslim yang lainnya Pak. Biar bapak paham gitu. Ini masalah politik. Kalau masalah politik ya saya nggak ikut campur lah ya. Iya. Terkadang orang PSI juga nyeleneh itu masalah politik, itu hal yang biasa lah kalau politik. Karena kan negara kita kan berdasarkan politik Pak. Gitu. Bukan berdasarkan agama. Bukan berarti manusianya yang nggak beragama. Justru manusianya yang beragama Pak. Negara kita bukan negara agama karena didasarkan oleh keyakinan agama masing-masing dan diakui oleh undang-undang dasar Pak. Itu saya aminin Pak, gitu loh. Saya ini yang namanya mantan aparat, jiwa nasionalisme lebih tinggi gitu loh Pak. Arti kata kita menjaga kerukunan beragama, kerukunan berbangsa dan bernegara itu lebih baik Kak. Jadi yang melaporkan saudara Volja itu adalah salah seorang politisi dari PSI Pak. Bukan seorang politisi dari Muslim, tidak. Maksudnya dari PKS, bukan, justru dari PSI Pak. Karena sudah gerah melihat video-video saudara Voljang yang cukup nyeleneh apa yang kata tadi Ustaz Sugi katakan, dia mendukung separatis Papua Merdeka. Bapak bayangkan aja. Bahkan ini Akhi, Jokowi dikatakan penjajah, Ma'ruf Amin dikatakan mau mendirikan khilafah. Itu kan ngawur betul-betul. Aduh, kalau mau benci Islam benci aja, nggak usah membuat fitnah gitu loh. Kadang gini Pak Lukas, ada orang Muslim juga nggak suka sama pemerintahan ini. Itu hal yang biasa, itu kan politik Pak. Iya, contohnya saya lah. Nah, itu kan masalah politik gitu. Itu ya, kita nggak tapi kita nggak perlu fitnah kan? Nggak usah fitnah gitu loh. Kita kan negara demokrasi Pak. Tapi jangan membuat fitnah gitu loh. Kok sampai sekejam ini gitu loh. Apa benar Pak Jokowi itu menjajah? Iya. Atau benar? Begini Akhi ya. Saya itu kalau dibilang sama presiden kita itu saya nggak suka. Terus terang saya nggak suka. Tapi kalau presiden saya dikatakan penjajah, Ma'ruf Amin dikatakan ingin merombak menjadi hukum khilafah, itu betul-betul fitnah gitu loh. Walaupun saya ini tidak di pihaknya Jokowi, tapi dalam hal ini saya tetap nggak suka dengan apa yang dikatakan Paul Zhang begitu.
Jadi bisa membedakan Pak, apa yang kata Pak Ustadz Sugi katakan, itu kan pandangan politik beliau. Dia nggak suka sama Presiden Jokowi, itu hak beliau. Kita harus hargai pandangan politik loh. Jangan membuat fitnah yang biadab gitu loh. Maksudnya udah nggak suka terus buat fitnah seolah-olah negara ini dikuasai orang Muslim gitu. Terus seolah-olah Papua itu dijajah orang Muslim. Nah itu beliau juga akan marah gitu loh. Walaupun beliau juga sebenarnya nggak suka sama pemerintahan. Itu kan masalah pandangan politik, nggak ada masalah. Itu loh Pak Lukas. Jadi marilah kita bersatu Pak. Apapun agamanya kita kesampingkan dulu. Arti kata bagaimana akar rumputnya jangan terbakar gitu loh. Kalau ingin nasionalisme lebih tinggi, ego sektoral itu dilepas Pak gitu loh. Janganlah perdebatan agama dilarikan ke politik gitu loh. Kalau hanya untuk mengkritisi, saling mengkritisi, tapi jangan fitnah gitu loh. Oke, beri kesempatan Pak Lukas untuk bicara. Oke, Pak Lukas silakan Pak. Ya Pak, saya setuju kok. Saya setuju dengan pendapat itu dan ya inilah yang yang saya sampaikan di awal gitu kan, bahwa kadang-kala orang-orang yang kemudian berpindah agama terus saya nggak tahu karena sakit hati atau karena apa, atau karena masalah politik dan apa latar belakangnya, kita kan nggak pernah tahu. Nah dia mulai memakai pengetahuan di agama yang lama untuk menjelek-jelekan dan sebagainya seperti itu. Mau Kristen mau Islam saya rasa itu terjadi ya. Dan ya tugas kita sekarang adalah untuk yang memberikan edukasi kan, supaya tidak terjadi lagi hal-hal yang seperti ini. Karena kalau kita perhatikan di Zoom yang seperti ini saja tanpa kita sadari bisa memprovokasi orang lain gitu untuk kemudian ya membenci agama lain gitu kan. Orang-orang Cina kan orang NU. Jadi ya saya rasa ini tugas kita bersama lah Pak. Bagaimana kita membentuk karakter orang-orang yang baru gitu kan ya, dalam tanda kutip ya, untuk bisa inilah lebih menghormati dan menghargai keyakinan dan kepercayaan agama masing-masing gitu. Bisa kita lihat cuplikan videonya yang memfitnah NU juga ini di Paul Zong. Ya. Ya kan orang-orang Cina kan orang NU moderat. Anda kamu nggak tahu. Kalau yang orang tuanya Anda ngerti, yang seumuran di atas saya ngerti semua. Dulu kita semua yang basmi orang NU yang bunuhin kita juga. Sama. Apa maksudnya Pak Paul Zong ini keturunan PKI atau gimana? Kan orang-orang Cina kan orang NU moderat. Anda kamu nggak tahu. Mungkin dia ada ini barangkali Pak Sugi yang seumuran lama di atas saya. Ya. NU mau melakukan pembantaian apa ya? Saya rasa ada dendam lama yang kita nggak tahu ya kan. Iya. Tapi kalau dia bilang NU membantai yang di mana? Ya itu jadi pertanyaan, membantai yang mana ya? Kecuali mungkin zaman PKI yang bantai PKI bukan orang-orang NU. Justru orang-orang NU yang dibantai oleh para PKI, para ulama. Yang membantai para PKI itu kan aparat waktu itu kan, tentara. Iya betul. Keluar dari ranah itu sudah bisa mau menjurus ke politik. Kita ambil ke yang lain lagi. Jadi bekas saya tambahkan juga. Lihat Pak, saksinya siapa Pak? Saya tadi ambil juga dari Bang Ryan. Bukan nabi terakhir namanya Pak. Sebagai Muslim memang diajarkan untuk berpolitik, tapi kita dalam berdakwah kita Berarti nabi yang ke-25 dia, nanti ada 25 nabi ke-26 gitu kalau ada saksinya. Saya nabi ke-26, Pak. Ya? Saya nabi ke-26. Oh, saya mungkin ke-29 sayanya kalau gitu. Saya yang ke-29 kalau gitu. Iya, boleh ngantri, Pak. Iya. Iya. Yang pasti gini, Pak. Nabi tersebut telah mampu menjadikan orang-orang kafir Yahudi Nasrani bertekuk lutut, Pak. Dia berkuasa begitu lama waktunya, Pak. Berapa lama tuh, Pak? Waduh, hitung aja, Pak. Ya.
Silakan Bapak itu sendiri sampai ke tahun 1924, maaf. Ya, kalian bertekuk lutut dalam pemerintahan Islam. Masa sih? Ngasih tahu aja Pak ya. Saya kasih tahu ya Pak. Oh, udah tahu Pak. Belum tahu. Bapak belum tahu. Bapak belum tahu. Ya. Udah tahu Pak saya Pak. Ya, Yang orang ini jadi ngaku-ngaku nabi. Bapak hari ini telah mempertontonkan Pak, telah mengukir sejarah yang sama untuk kedua kalinya. Begitu Pak. Bapak telah menggali kuburan Bapak sekarang Pak, gitu Pak, setahu saya Pak. Wah, iya itu Pak. Allahnya Nabi itu saya laknat bolak-balik, Allah keparat sialan brengsek bangsat, Allah itu nggak bisa ngapa-ngapain saya. Oh, jangan kan Bapak, pamannya sendiri sama Pak, berbisa begitu. Mana bisa. Iya. Itu Allahnya brengsek tuh, Allahnya orang itu tuh. Itu biadab keparat, itu Nabi cabul. Pak. Tapi akhirnya menyesal dia Pak. Nabi barbar itu. Nggak bisa ngapa-ngapain saya nyami sampai sekarang itu. Oh, begitu caranya emang betul Pak. Jadi untuk keadilan Tuhan Anda harus puas dulu Pak. Anda harus puas dulu di dunia ini. Anda harus bahagia dulu. Nanti Islam itu tidak pernah berkembang. Nabi Islam itu tidak pernah berkembang dengan konversi, berkembangnya dengan beranak pinak dengan pedang, nggak dengan cara lain. Oh begitu Pak ya? Iya. Coba di Indonesia ada nggak Pak? Tentara mana yang telah masuk ke Indonesia Pak? Dengan pedang Pak. Hati-hati Islam Pak itu bicara, mengislamkan Pak. Nusantara itu dengan pedang, jelas kudeta. Syarat ini seperti itu kan udah nggak benar kayak gitu itu. Iya, jadi saya tambahkan sedikit ya Bang ya. Negara bernama Indonesia sebelum tahun 1945. Yang mengherankan di sini adalah ketika orang-orang seperti beliau ini berbicara mengenai Allah, mengenai Rasulullah, mengenai Islam. Padahal di dalam kitabnya itu tidak ada yang bersentuhan dengan Rasulullah Muhammad SAW. Jadi memang cari masalah. Kalau umat Islam itu berbicara mengenai Nabi Isa, berbicara mengenai sejarah-sejarah masa lalu, ya wajar. Layaknya Orde Baru berbicara mengenai Orde Lama. Orde Lama nggak akan pernah berbicara mengenai Orde Baru. Orde Baru tidak akan berbicara mengenai reformasi, begitupun sebaliknya. Nah, kalau umat Islam itu pegangannya jelas, mengkaji tentang agama-agama terdahulu, mengkaji tentang kitab-kitab terdahulu, jelas panduannya ada di dalam Al-Quran. Jadi kalau umat Islam itu bercerita tentang apa yang kemudian tidak sesuai dengan masa lampau, ya, lalu kemudian mereka nggak terima dengan itu, ya, itu derita mereka, tapi tidak mesti harus dengan cara seperti itu, kan. Kalau umat Islam kan pegangannya jelas, misalnya ketika dalam surah Al-Quran, surah An-Nisa misalnya, ya ahlal kitab, la taglu fi dinikum. Itu kan perintahnya seperti itu, ya ahlul kitab, jangan kau berlebihan, jangan kau melampaui batas di dalam hal agamamu. Wala taqulu 'ala Allah, jangan kamu berkata atas Allah terhadap Allah kecuali yang benar, illal haqqa. Kan gitu. Jadi di dalam Al-Quran itu ada. Al-Quran meluruskan semuanya. Jadi ketika umat Islam itu terjun menjadi kristolog, ada pegangannya. Tidak asal dibekali tidak bermuara, tidak berasal dari kebencian, tetapi memang ada dasarnya. Ya ahlal kitab, wahai ahli kitab, la taglu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allah illal haq. Ini yang kemudian umat Islam lakukan. Nah, kalau misalnya seperti Paul Zhang, MKC ini kemudian iri, dengki, marah, yaitu tidak ada dasarnya. Kenapa? Karena umat Islam itu tidak menghujat. Umat Islam bercerita tentang ahli kitab, pijakannya ada di dalam kitab. Mereka bercerita tentang Rasulullah Muhammad SAW, Rasulullah Muhammad SAW mereka katakan tidak ada di dalam kitab mereka. Ngapain coba mereka bercerita tentang Rasulullah? Kalau umat Islam berbicara mengenai Nabi Isa, berbicara mengenai Maryam, berbicara mengenai Injil, dan apapun itu karena ada di dalam kitabnya. Jadi dasarnya umat Islam berbicara ada. Wakalu,
attakhazullahu walada subhanahu ballahu. Ya jelas, ma bis samawati wal ar kullullahu qanitun. Kan ada pijakannya, ada dasar pijakannya. Ketika Akhi Zugi, ketika Zulkifli Mabbas, ketika teman-teman yang lain bercerita tentang kristolog, pijakan dalam kitab sucinya ada. Dasar hukumnya dia berbicara ada. Allah tidak punya anak, ada di dalam kajian-kajian Al-Quran itu sendiri. Allah Maha Suci dari tuduhan-tuduhan orang terdahulu ada di dalam Al-Quran. Sehingga para kristolog Islam tampil meluruskan, menyampaikan Al-Quran, bersentuhan dan bertabrakan dengan pemahaman yang mereka jual, jajakan, mereka marah, murka. Kalau umat Islam tidak ada dasar pijakannya. Kalau attakhazallahu walada itu sudah jelas. Dasar pijakan umat Islam itu untuk menerangkan. Wakalatil Yahudu, lalu kemudian Uzairul, ya, lalu dikatakan wakalatin Nasara, Masihu, Maryam ibnullah, kemudian Al-Masih dikatakan sebagai anak Allah. Zalika qauluhum bi afwahihim, itu ditegur oleh Allah ketika orang-orang Yahudi mengatakan bahwa Allah itu memiliki anak dengan nama Uzair. Itu ditegur Al-Quran. Berarti sebagai umat Islam yang memegang kitab suci, wajib hukumnya sebagaimana umat Islam menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Sama kedudukannya ketika umat Islam mengatakan wakalatil yahudu Uzairul binullah, wakalatin nasaral masihu binullah. Itu dikatakan oleh Al-Quran. Maka Al-Quran mengatakan yudahiuna qaulalladzina kafaru min qablu qatalahumullahu anna yufakun. Berarti kita umat Islam ini ketika meluruskan itu, jangan kau katakan bahwa Uzair itu putra Allah, jangan katakan Yesus itu adalah anak Allah. Pijakan dasarnya penyampaian umat Islam itu di atas fondasi ayat suci Al-Quran. Ada dalilnya. Tapi kalau mereka menyentuh Rasulullah Muhammad SAW, apa dasarnya? Apa pijakannya? Tidak ada. Karena itulah kemudian ketika umat Islam tampil meluruskan, jangan dikatakan kita itu menghujat, jangan dikatakan kita itu mencari masalah. Tidak. Memang kita ini sebagai apa? Sebagai penghibur buat mereka untuk mengetahui titik persoalan yang sebenarnya. Nah, kalau tidak senang dengan itu, sampaikan dengan cara-cara yang baik. Sampaikan dengan cara yang elegan. Sebagaimana slogan ajaran kasihnya. Al-Quranmu salah. Yang benar itu seperti ini. Islam akan tampil menyampaikan kalau Islam Al-Quran itu salah, berarti salah juga ajaran daripada Yesus yang mengajarkan kalau dirinya itu adalah hamba Allah. Buktinya, ketika Al-Quran mengatakan seruannya Nabi Isa alaihissalam, ya Bani Israel, inni Abdullah, inni Rasulullah ilaikum. Saya ini adalah hamba Allah. Saya ini adalah utusan Allah untuk kalian, wahai Bani Israel. Dibantah oleh teman-teman Kristen. Oh tidak, dia itu adalah Tuhan. Nah, kita kasih dalil. Yohanes 4 ayat 22. Yesus mengaku dia adalah hamba Allah. Ya, Markus 12 ayat 29, Yesus mengaku sebagai utusan Allah hanya kepada Bani Israel, Matius 15 dan seterusnya. Jadi apa yang kemudian tertuang di dalam Al-Quran yang diluruskan oleh umat Islam, nyata sudah ada di dalam kitabnya teman-teman Kristen. Nah, inilah yang menyebabkan orang ini sakit hati. Seperti Paul Zhang, MKC, sakit hati mereka dengan kebenaran yang dibawa kemudian oleh Al-Quran. Saya kira gitu. Jadi bukan umat Islam yang mencari masalah, mencari gara-gara, sehingga ada perdebatan antar lintas agama. Bukan. Itu yang pertama. Saya tambahkan sedikit. Yang kedua, karena teman-teman Kristen itu tidak percaya diri terhadap kitabnya sendiri. Kenapa saya katakan tidak percaya diri terhadap kitabnya sendiri? Kalau dia cinta terhadap kitab sucinya, istilah-istilah yang ada di dalamnya yang disakralkan oleh mereka, harusnya menggunakan istilah Yunani. Jangan menggunakan istilah Al-Quran. Karena itulah yang memicu adanya pertengkaran. Mengambil kata Alkitab, mengambil kata Allah, mengambil kata Nabi, mengambil kata Rasul, mengambil kata iman, mengambil semua-semua. Lalu kemudian didudukkan pada tempat yang bukan semestinya. Melahirkan orang Islam itu nggak suka gitu loh. Kenapa tidak tampil seperti Hindu, seperti Buddha? Mereka percaya diri dengan kitab mereka. Mereka percaya diri dengan istilah-istilah dari mana agama mereka berasal. Mereka tidak pernah ke Islam-Islaman. Berbeda dengan sahabat kita Kristen. Nyebut Allah dengan sebutan terhadap hal-hal yang tidak baik.
Nyebut Alkitab dengan sebutan hal-hal yang tidak sesuai. Menyebut kata mukjizat, kata Allah, kata Rasul, dan seterusnya dengan hal-hal yang tidak semestinya. Nah, inilah yang menyebabkan adanya perdebatan. Bagus-bagus, syukur-syukur kalau kita bisa membawa diri dengan cara yang elegan, berdiskusi dengan baik, mendudukkan semuanya dengan baik. Tapi kalau sudah tidak, seperti yang dilakukan oleh MKC. Karena dia tidak mampu menyatakan kesalahan Al-Quran. Sampai keputusasaannya itu melahirkan sebuah pemikiran dengan cara ini loh, saya menampilkan diri saya di majak Kristen bahwa saya paham Al-Quran. Dengan cara ini loh, saya perlihatkan kepada orang Kristen bahwa saya ini lebih ahli daripada orang Islam. Tapi apa yang terjadi? Semua itu adalah tipuan, pembohongan, pembodohan. Kenapa? Karena kami lebih tahu Al-Quran daripada dia. Dia membaca ejaan Arab aja salah, membaca ejaan Al-Quran aja salah dia. Jadi bagaimana mungkin kemudian akan tampil ya debater dari Kristen yang bisa memahami kondisi ini gitu loh. Kalaupun ada dari umat Islam yang istilahnya vokal dalam menyampaikan tentang isi Bible atau gospel, ya itu mayoritas dari yang tadinya mengimani kitab itu. Tapi kalau dari Islam sendiri yang tampil kemudian, siapa coba? Yang seperti Pendeta Yahya Waloni. Ada tidak dari kami umat Islam dari lahir yang melakukan hal-hal seperti itu? Tidak ada. Melainkan mereka yang sudah mantan, yang bisa mengetahui lebih dalam, lebih jauh daripada kami ini yang Muslim ini, gitu. Jadi kalau umat Islam bercerita tentang gospel, bercerita tentang konsep ketuhanan, agama-agama terdahulu, di kitab kami memang ada. Di kitab kami ada, dasar pijakannya ada. Kami termenjadi kristolog itu karena ada pijakannya di dalam kitab kami. Bukan kami mau ikut urusan agama sahabat Kristen, tidak. Wa iz qala Allahu ya Isa bin Maryam a anta qulta linnas attakhizuni, apakah engkau pernah mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan juga ibuku ada dua Tuhan selain daripada Allah. Ini ada pijakannya kami di dalam Al-Quran demi untuk meluruskan semua itu. Bukan kami ikut nimbrung asal-asalan. Oh, Yesus itu bukan Tuhan. Yesus ini tidak. Karena ada di dalam Al-Quran yang menyatakan itu sampai kami datang menyampaikan itu. Nah, kalau kemudian dari sahabat Kristen juga datang menyampaikan Yesus itu Tuhan, buktikan di mana Yesus mengajarkan itu. Kan gitu. Lalu kemudian kalau kami di sisi dalil menang daripada mereka yang tidak ada dalil, ya jangan lagi nyerang-nyerang Rasulullah Muhammad SAW. Karena di kitab kalian tidak ada Rasulullah. Kan gitu. Itu sih tambahan dari saya. Ya supaya kita bisa memahami perkaranya sebenarnya itu di situ gitu. Umat Islam bercerita tentang kebenaran. Mereka nggak terima. Mereka bercerita tentang keimanan mereka. Bertentangan dengan ajaran Yesus sendiri dan kitabnya mereka sendiri. Makanya galau, nyerangnya membabi buta kepada umat Islam. Silakan. Ya, oke, saya tambahi sedikit ya, Akhi ya. Memang betul yang dikatakan Akhi itu. Kita tampil itu karena ada panduan di dalam Al-Quran. Justru ketika kita ini mengetahui ada ayat-ayat yang harus kita sampaikan kepada mereka, lalu kita tidak menyampaikan, itu menjadi sebuah beban. Dan kita pasti akan dituntut di akhirat nanti karena kita sudah diberi amanat oleh Allah untuk menyampaikan pesan itu. Nah, kekhawatiran saya ayat-ayat ini hanya dibaca di masjid-masjid saja. Sementara di masjid-masjid itu tidak ada orang yang mengatakan Isa itu Allah. Allah punya anak, Allah itu Trinitas, tidak ada di dalam masjid orang yang menyebut itu. Nah, ayat ini menurut saya tidak layak hanya dibaca di masjid saja, tapi harus kita sampaikan. Seperti contoh, laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masiihu ibnu Maryam. Wa qala masih ya bani Israil ambudullaha rabbi wa rabbukum innahu may yusyrik billah. Faqad haramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa malidul minamin ansor. Apakah ayat ini bisa hanya kita baca di masjid saja? Sungguh suatu kenistaan kalau hanya kita baca di masjid saja, sementara di masjid tidak ada orang yang menuhankan Isa. Ayat itu harus kita sampaikan kepada mereka, tentunya dengan cara yang baik. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah manusia ke jalan Tuhanmu dengan cara yang hikmah, dengan cara yang baik dan bijaksana lagi. Bagaimana caranya? Karena orang Kristen ini tidak mengimani Al-Quran, maka kita pakailah kitab mereka sendiri yang diimani. Karena dengan kitab mereka kita juga bisa menunjukkan dalil-dalil. Begitu, Akhi. Terima kasih. Ya, saya tambahin juga. Selama ini kan para ustadz itu kan memberi ceramah, itu kan berdasarkan dalil. Dan itu pun juga disampaikan di dalam masjid ya. Yang ada kata terkadang karena
teknologi sudah maju, jadi tersebarlah video YouTube yang ceramah soal Ustaz Somad, soal salib. Dia menjelaskan berdasarkan apa yang kata Ustaz Juma tadi katakan, berdasarkan apa yang tertuang di dalam ayat suci kami, Al-Quran gitu loh, menjelaskan. Mengapa orang Muslim itu mengharamkan mengucapkan selamat Natal? Dijelaskanlah para ulama-ulama itu berdasarkan Al-Quran gitu loh. Karena dengan mengakui kelahiran Isa sebagai Tuhan, maka kafirlah orang itu, karena di dalam agama saya, di Muslim itu kan malah tidak ada satu orang Islam pun mengakui bahwa Isa itu sebagai Tuhan gitu. Tapi sebagai Rasul, mengimani sebagai Rasul itu 100%. Bahkan tidak diakui, seorang Muslim tidak mengakui Nabi Isa sebagai Rasul Allah gitu loh. Keimanannya akan dipertanyakan seorang Muslim kalau tidak mengimani Nabi Isa sebagai Rasul Allah. Tapi diharamkan bagi umat Muslim mengakui bahwa Isa sebagai Tuhan. Itu aja sebenarnya. Makanya para ulama-ulama itu menjelaskan di dalam masjid. Nah, sekarang tampillah orang-orang kristologi seperti Ustaz Juma, Ustaz Sugi, Bang Andi, menjelaskan gitu berdasarkan dalil apa yang ada di Al-Quran gitu. Pijakannya jelas gitu loh. Jangan sampai kalah lalu membuat framing atau membuat fitnah seperti MKC. Akhirnya kan begini, berantakan kan semuanya. Ya, oke, lanjut yang lainnya. Oke, makasih Pak Ryan, Ustaz Juma, Ustaz Sugi gitu. Mungkin ada yang disampaikan terakhir oleh Pak Lukas. Silakan Pak. Iya, saya menghargai pandangan seperti itu ya. Pandangan tadi Bang Zuma, Ustadz Sugi, saya menghargai pandangan Pak Ryan juga. Karena apa? Seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa ada perbedaan sudut pandang. Contohnya seperti tadi Pak Zuma bilang, kenapa kok kemudian para debater Muslim merasa mempunyai pijakan untuk meluruskan apa pandangan yang selama ini salah di dalam kekristenan. Tapi yang perlu kita cermati bersama adalah bahwa kedua agama ini mempunyai sudut pandang yang berbeda. Dan kalaupun kita ingin mencari akarnya, tentu kan harus dirunut gitu, baik secara historikal maupun secara studi katanya maupun dari sudut pandang antropologi budayanya, tentu kan harus kita lihat bersama-sama. Karena apa? Karena kita tentu tidak bisa mempertentangkan dua kitab suci head to head gitu. Artinya bukan kemudian mengadu domba ya. Karena kalau mempertentangkan pasti kita mengadu domba gitu. Kita adu yuk, mana yang benar. Nah, ini kan sering didebatkan seperti ini. Mana yang benar, Quran atau Bible? Nah, pemakaian kata Bible saja saya sebetulnya juga tidak setuju karena itu kan bahasa Inggris. Kalau ada penyerapan dari bahasa lain ke dalam bahasa Alkitab, tentu saja itu menjadi wewenang lembaga Alkitab Indonesia. Kenapa kok kemudian bahasa itu yang diambil? Itu jelas pasti ada dasarnya juga gitu. Karena sebuah lembaga kitab suci bukannya berarti saya dalam hal ini membela siapapun, tidak. Tapi kita harus berdiri pada posisi yang proporsional gitu. Dan pasti mereka sudah mempelajari tentunya di dalam kaidah-kaidah bahasa Indonesia, apakah kata Allah itu sebuah nama atau bagaimana, atau apakah itu bisa disematkan kepada kata ganti Elohim atau dan seterusnya seperti itu. Dan kata Rasul itu juga saya juga pernah bahas kok di dalam YouTube saya. Memang banyak kata-kata serapan dari bahasa Arab yang kemudian menjadi bahasa baku di dalam bahasa Indonesia, dan kata serapan inilah yang kemudian dipakai di dalam penulisan penerjemahan Alkitab gitu. Nah, ini yang kemudian kita juga ya perlu memahami bersama gitu, bahwa kami pun sebagai, ya kalau saya boleh mewakili umat Kristen, tidak ada sama sekali terfikirkan bahwa pemakaian kata-kata itu kemudian mengganggu harmonisasi ini, tidak. Kalaupun kemudian ada saudara Muslim yang merasa terganggu, ya tentu kita harus mengkaji lebih dalam gitu kan, secara bersama-sama, duduk bersama, kenapa kok kemudian itu diambil sebagai kata serapan, apakah memang
dasarnya ada atau tidak. Nah, itu kan harus dikaji bersama. Nah, terus kemudian mengenai tokoh-tokoh yang ada di dalam Al-Quran, seperti yang saya sampaikan, bahwa inilah yang menjadi sudut pandang yang berbeda tadi. Kenapa kok kemudian saudara Muslim merasa perlu meluruskan pandangan yang salah terhadap saudara Kristen gitu. Nah, padahal notabene memang agama Kristen jauh lebih dulu lahir gitu kan. Dan kemudian kita tidak tahu apakah di Timur Tengah sana kata-kata itu pun sudah dipakai atau tidak. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tentu ya itu yang harus kita dalami bersama gitu. Nah, seperti sudut pandang Isa Al-Masih dengan Yesus Kristus, apakah itu orang yang sama atau orang yang berbeda, itu pun kan perlu kita gali juga. Kenapa kok saya katakan demikian? Di dalam Alkitab ada narasi yang berbeda dengan Al-Quran. Kalaupun kemudian Bunda Maria disebutkan di dalam Alkitab, Al-Quran melahirkan di bawah pohon kurma, sementara di dalam Alkitab diceritakan nih di Menara Domba gitu kan. Itu kan sudut pandang yang berbeda. Lalu kemudian sudut pandang itu mau dicoba diluruskan kepada orang yang mengaduknya, saya rasa kemudian akan timbul crash ya. Pasti yang diluruskan akan menentang yang meluruskan. Kok kamu lebih tahu kitab saya dibandingkan kitab kamu, kan seperti itu. Kalau kemudian ada saudara Muslim yang ya katakanlah kristolog gitu ya, meluruskan kepada saudara Kristen yang notabene itu bukan kitab sucinya, lalu mencoba mengkoreksi gitu, tentu kan akan terjadi benturan. Demikian juga sebaliknya, ketika ada saudara Muslim, saudara Kristen yang kemudian mengkoreksi kitab suci Al-Quran, tentu kan akan terjadi benturan. Karena apa? Karena tidak ada sama sekali kisah kitab Quran ini di dalam Alkitab gitu. Dan yang seperti tadi Bang Zuma katakan ya kan, bahwa kalaupun merasa ada dasar pijakannya, ya sah-sah saja sepanjang memenuhi koridor-koridor yang seharusnya. Apa yang dimaksud seperti itu? Yaitu tentu kalau kita membahas suatu kitab suci, ya katakanlah kalau itu memang kitab suci, dalam artian begini, ketika kita membicarakan kitab suci ada hal-hal yang sakral di dalamnya. Dan di dalam agama tertentu pasti ada kaidah-kaidah yang dipakai untuk mempelajarinya gitu. Apakah itu membaca ayat Alkitab? Tentu tidak hanya bisa kemudian kita baca lalu kita sampaikan demikian saja pemaknaannya. Demikian juga sebaliknya, ketika saudara Kristen membaca Al-Quran, tidak bisa seenaknya saja. Saudara Muslim ya membaca Al-Quran. Muslim ya, ketika saudara Kristen membahas tentang kitab suci Al-Quran, kan tentu akan menemui tembok juga gitu. Oh, kamu nggak bisa membaca Al-Quran terus kamu tafsirkan seenak kamu gitu, nggak bisa. Dia harus tahu asbabun nuzulnya apa ayat itu, sanadnya dari mana dan seterusnya begitu kan. Dan akan berbenturan. Itu terjadi timbal balik saya rasa, bukan hanya satu pihak saja, dua belah pihak. Jadi terus apa Pak kira-kira jalan terbaiknya? Jalan terbaiknya adalah kita sama-sama mengedukasi sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan keilmuan yang kita punya, untuk menetralkan suasana. Oh ya memang kita ada perbedaan kok. Kalau di Kristen itu seperti ini, kalau di Al-Quran itu seperti ini. Inilah yang kita yakini menurut Al-Quran. Dan kami pun Kristen juga akan seperti itu. Inilah yang kami yakini menurut agama Kristen. Terlepas dari ada beberapa orang yang, bukan beberapa orang, ada beberapa ya denominasi yang mengatakan bahwa oh Yesus itu adalah Tuhan, ya itu bagi kamu silahkan gitu. Tapi bagi kami tidak. Kan hanya ada kan bisa terbatas dengan di posisi itu gitu kan. Dan saya rasa tidak perlu diperlebar ke sana kemari supaya apa? Supaya tidak terjadi benturan. Nah, itu yang selalu harusnya selalu kita jaga bersama. Karena memang kita sudah sadar dan sesadar-sadarnya bahwa kita memang berbeda. Tapi bukan berarti perbedaan itu kemudian harus menjadi permusuhan gitu kan. Perbedaan itu justru kita memaklumi dan memaknainya dengan cara kita masing-masing. Kalau saudara Muslim berpegangan pada Al-Quran, oh ya inilah kitab kami. Apa yang kitab ini sampaikan adalah benar gitu. Demikian juga sebaliknya dengan saudara Kristen juga pasti akan begitu juga.
oh inilah kitab kami, apa yang kami yakini dengan iman kami ini adalah benar. Jadi tidak ada perlu hal-hal yang digugat lagi dari situ gitu. Kita hanya kalau hanya sekedar terbatas sebagai dialog bisa saja. Pak, kenapa kok kemudian ada perbedaan seperti itu ya? Sementara di kitab kami seperti ini. Saya rasa sampai di situ barangkali Mas Andi dan oke, terima kasih Pak Lukas. Bapak-bapak semua. Oke, sebentar Pak Lukas. Ya, saya mohon maaf karena baik, sebentar. Ya. Jadi tadi ada semacam mengganggu keharmonisan dengan beberapa serapan kata seperti rasul dan lain-lain itu. Mungkin sebelum bergeser, nah inilah sebenarnya menjadi apa ya, mengganggu keharmonisan memang karena di apa ya, pengertiannya berbeda di Al-Quran dengan di Bible kata itu. Mungkin dijelaskan oleh Ustadz Juma. Silakan Ustadz Juma sebelum Pak Lukas closing down. Jadi gini, Bang Lukas, apa yang Abang sampaikan itu benar. Bahwa ketika ada sesuatu yang tidak nyambung di antara kedua kitab ini, ya itu wajar terjadi hal seperti itu. Nah, ketidakharmonisan kemudian itu terjadi ketika kita menyikapinya dengan cara yang tidak baik. Contoh nih, ketika Al-Quran mengatakan wa iz qala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullah ilaikum. Jadi di Al-Quran Nabi Isa ya yang kemudian mengatakan misi kedatangannya kepada Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu. Nah, kalau hal ini kemudian kita dudukkan bersama, karena kita ini adalah sama-sama agama Syiar, Islam menyatakan bahwa Nabi Isa alaihissalam mengakui dirinya diutus hanya kepada Bani Israel. Lalu di dalam kitabnya sahabat Kristen, Matius 15 ayat 24, di situ pun Yesus mengaku sebagai utusan yang diutus khusus untuk kepada Bani Israel. Berarti apa yang dituangkan oleh Al-Quran surah As-Saffat ayat 6 dengan pernyataan Yesus dalam Matius 15 ayat 24 itu sama. Nah sekarang yang harusnya dibicarakan supaya terjadi keharmonisan itu adalah apakah kemudian Nabi Isa itu adalah Yesus? Tentu dengan cara elegan, bukan saling menyerang, bukan saling memaki dan satu menyalahkan satu sama yang lain. Kita dudukkan aja ayat ini. Apakah pernyataan Yesus di Matius 2:15 ayat 24 itu salah dengan menyatakan bahwa Yesus itu untuk dunia, sementara Yesus sendiri mengatakan dengan dalil itu. Nah, inilah yang kemudian saya katakan Al-Qur'an wajar ketika umat Islam itu terjun sebagai kristalog, karena memang pernyataan-pernyataan seperti ini, karena Nabi Isa itu adalah utusan Allah, Allah kemudian menginformasikannya kepada kaum setelahnya, itu wajar karena itu adalah hak Allah. Nah sekarang sebagai orang yang memiliki akal, punya ilmu, ayo mari duduk bersama-sama, jangan saling hujat, jangan saling caci maki, kita luruskan. Silakan beragama dengan agama Anda, kami pun beragama dengan agama kami, tapi tentu apa yang kami sampaikan ini wajib kami sampaikan. Anda juga wajib menyampaikan, kita bicarakan sama-sama. Nah, untuk itulah kemudian ketika Islam mengatakan lakum dinukum waliyadin, silakan menggunakan pakaian Anda dengan pakaian Anda, kami pun menggunakan pakaian kami. Jangan menggunakan pakaian kami ke badan Anda, lalu kemudian Anda sok lebih tahu daripada kami, kan gitu. Kaitannya dengan pengucapan-pengucapan yang diambil dari Al-Quran, kemudian kata serapan itu. Padahal kalau hanya berdasarkan atas kata serapan, misalnya Rasul itu kan artinya utusan. Nah, ngapain pakai kata Rasul sementara utusan yang bahasa Indonesianya ada? Sama ketika kami menggunakan kata pendeta untuk maling ayam. Kan tidak cocok, kan melukai hati saudara-saudara kami umat Islam. Karena kata pendeta itu adalah kata yang dimuliakan, kata yang dikhususkan di dalam ajaran agama Kristen. Ketika kami gunakan untuk sesuatu yang tidak baik, pasti nyakitin hati saudara-saudara Kristen. Demikian juga kami. Kata Rasul yang didudukkan kepada orang yang diutus spesial dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan kalamullah, diperuntukkan kepada Lukas, kepada Markus. Ya nyakitin hati kami lah. Sehingga kalau kami pun tidak menyadari bahwa ini adalah kehilafan, maka ya akan terjadi hal yang kita tidak inginkan gitu. Itu
Itu yang perlu dipahami. Jadi bukan hanya karena dasar bahasa serapan, orang-orang yang terdahulu lebih tahu daripada kita. Itu bukan kayak gitu. Tetapi kita harus mendudukkan, saling menghargai, mendudukkan agama kita, menggunakan pakaian kita, jangan menggunakan pakaian orang lain. Sama dengan ajaran Hindu, Islam, tidak ada berdebat. Hindu dengan Buddha dengan Islam, tidak ada berdebat tentang keyakinan. Kenapa? Karena mereka dua agama ini percaya diri dengan kitab mereka, dari asal usul kitab mereka, dari bahasa asli kitab mereka. Berbeda dengan sahabat Kristen. Itulah yang menyebabkan sampai terjadi perdebatan seperti yang kita lihat saat sekarang. Lahirlah bibit-bibit kebencian seperti yang dilakukan oleh baik dari Islam maupun dari kubu Kristen itu sendiri. Harusnya kita duduk sama-sama. Ketika Islam mengatakan, Nabi Isa mengatakan seperti ini. Ternyata oknum juga yang kemudian namanya Yesus juga mengatakan hal yang sama. Cari benang merahnya. Lalu kemudian silakan memilih yang mana yang benar, yang mana menurut Anda benar, yang mana salah dan benar menurut orang lain. Saya kira gitu. Oke, baik Ustaz. Silakan. Mungkin kalau masih ada Pak Lukas 1 menit boleh, silakan Pak. Ya, sebagai penutup aja dari saya Pak Mas Andi. Ya, tadi sempat terputus ya. Terima kasih banyak atas sambutannya semuanya, Bapak-bapak, Bapak Ustadz semua. Ya, apa yang disampaikan Bang Zuma barusan itu, ya saya setuju. Ya, ada beberapa hal yang memang perlu kita dalami bersama gitu ya. Yang tadi saya sudah sebutkan di awal gitu, bahwa perbedaan sudut pandang itulah yang kemudian ketika dinaikkan menjadi ke dalam tahap debat, dia akan menjadi perdebatan gitu. Karena perdebatan itu pun terjadi bukan hanya sekarang saja, sudah ribuan tahun umurnya, memperdebatkan sesuatu yang bertentangan gitu kan, berbeda sudut pandang seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi ya mungkin di dalam sudut pandang agama masing-masing tentu berbeda hal, seperti kita sampaikan tadi kata Rasul yang merupakan kata serapan sebagai utusan. Saya sempat sampaikan ini waktu itu dengan Pak Dhani ya, bahwa bagaimana kemudian Pak kami membedakan antara Rasul dengan Nabi kami. Saya bilang, ya memang agak susah sih Pak, kalau kemudian kata Rasul disematkan kepada murid-murid Yesus, terus kemudian sementara berarti umat Muslim merasa murid Yesus disejajarkan dengan Rasulullah gitu loh. Terus bagaimana membedakannya? Cara membedakannya ya kita tahulah bahwa kalau itu disebut dengan Rasulullah, berarti itu adalah Rasul Allah. Sementara kalau kata Rasul saja, artinya mungkin LAI memakai kata itu sebagai kata serapan, sebagai kata utusan, pengganti kata utusan gitu kan. Karena ada beberapa kata utusan juga yang dipakai di dalam Alkitab, tidak di dalam bahasa aslinya ya. Jadi kalau kemudian kata yang sama dipakai tentu akan menjadi perbedaan makna gitu. Jadi seperti seorang raja mengutus, apakah seorang raja mengutus rasul kan tidak. Jadi itulah yang dipakai. Saya rasa seperti itu saja barangkali. Dan apa yang malam ini kita diskusikan mudah-mudahan dapat menjadi pencerahan bagi yang mendengarkan dan bagi kita semua juga. Saya rasa diskusi ini sangat baik ya kalau dilanjutkan kembali gitu di lain waktu. Karena apa? Karena banyak ilmu-ilmu yang akan dapat diserap oleh orang lain yang tidak mengerti sama sekali atau dapat kita katakan awam ya, supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Jadi demikian kira-kira. Terima kasih banyak atas sambutannya Pak Ustadz Sugi, Pak Ustadz Zuma, dan Bapak-Bapak, Pak Ryan, dan yang lain-lainnya. Terima kasih banyak. Mungkin kita dapat berdialog ulang, berdiskusi ulang di lain waktu dan lain kesempatan. Mas Andi, terima kasih banyak. Saya izin pamit karena barusan ada telepon masuk. Jadi minta ada pertemuan. Terima kasih banyak atas atensinya Bapak-Bapak semuanya. Selamat malam. Assalamualaikum. Oke, makasih untuk Pak Lukas kedatangannya di JCC di room Zulkifli M. Abbas. Terima kasih atas diskusinya. Mungkin lain kali lebih mendalam lagi, part kedua mungkin lebih dalam lagi. Ini kan masih kulit-kulitnya saja sebagai bahan untuk mencerdaskan kepada debater-debater pemula ya, supaya tetap kondusif, edukatif dan slow tanpa hujat.
Silakan yang lain Bang Juma dan yang lain ditambahkan. Jadi saya tambahin sebentar sebelum saya mundur ya, Bang Andinya. Seperti inilah pembicaraan berdialog yang elegan ya antara Ustadz Juma, Ustadz Sugi dan Pak Lukas ya. Jadi saling menghargai itu paling indah sebenarnya. Kalau kita berbangsa dan bernegara ya, tanpa ada hujatan satu sama lainnya, antara Bang Juma juga dengan bahasa elegannya, Pak Lukas juga dengan bahasa elegannya, Ustadz Sugi juga dengan bahasa elegannya, tanpa ada satu drill pun saling menghujat. Disinilah kedewasaan beliau-beliau ini mengupas bagaimana apa yang diajarkan oleh agamanya masing-masing. Semoga berdialoglah dengan elegan. Apa yang dicontohkan bertiga ini yang sempat disajikan oleh bertiga ya. Mudah-mudahan perdebatan yang saling hujat-menghujatan bisa kita hindarkan lah. Amin. Marwah bangsa Indonesia dengan baik. Itu aja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Oke. Saya tambahkan sedikit boleh? Boleh. Silakan. Oke, jadi begini. Sebenarnya itulah yang kita coba di sini. JCC ini dibentuk untuk menghadirkan diskusi dan dialog yang bermartabat. Artinya kita mencoba mengedukasi mereka yang tidak pernah membaca kitab suci, lalu kita coba pelajari dan kita sampaikan dengan cara beradab, dan kita coba untuk menyampaikan kepada mereka yang membengkokkan ajaran misal ya, seperti orang-orang yang tidak paham dengan Islam, lalu menuduh Islam seperti itu, dan kita sebagai umat Islam tentu berkewajiban untuk meluruskannya. Nah, kita coba sampaikan medianya adalah dengan cara berdiskusi. Jadi tidak ada suuzon, tidak ada fitnahan yang muncul. Kalau kita berdiskusi, kita saling bertanya jawab dan kita tidak memaksakan kehendak. Nah, ini yang kita coba dari awal di JCC dan alhamdulillah sejauh ini sudah sangat banyak perubahan. Kalau kita mengingat di masa lalu kita masuk ke Zoom-nya tetangga kita selalu diperlakukan tidak bagus, dan di sini Amir kita dan Zoom ini dipergunakan untuk ayo silahkan kalian mau apapun agama kalian, ingin bertanya tentang Islam, ingin mengatakan bahwa agama saya begini loh ajarannya, silahkan masuk ke Zoom-nya JCC. Kami tidak akan berlaku zolim kepada kalian karena bagaimanapun juga kita satu negara, dan kami di sini berencana bersama-sama di Zoom ini mencerdaskan umat tapi tanpa hujat, dan kita coba untuk elegan dalam berdiskusi seperti yang dicontohkan Bang Zuma tadi. Nah, itulah kita di sini bisa bangga mengatakan welcome di grup di Zoom kita yang tidak akan ditemukan kezoliman seperti yang pernah kami rasakan di grup yang lain, mungkin diperlakukan tidak adil, atau saudara-saudara Islam nih yang ada ikhwan fillah yang ada di live comment ya, mungkin ya masuk ke dalam, mohon maaf saya harus katakan lagi, masuk ke dalam roomnya Pak Manunggulu, lalu antum di sana tidak akan pernah didengarkan dengan baik, antum hanya akan diserang, tapi tidak akan diberikan tempat untuk menjelaskan apa keyakinan antum, dan antum akan selalu dipancing. Kita sudah pernah lihat seperti Pak Hasan atau Bang Jam atau siapa saja. Jadi saran saya adalah kalau ingin berdiskusi dengan kaum Nasrani atau Kristen atau Hindu atau Buddha atau Yahudi sekalipun, ajak mereka ke sini berdiskusi di sini. Kalian akan dapat tempat yang baik dan kami perlakukan dengan baik. Itu dari saya selaku salah satu member dari Zoom ini. Silakan dan yang jelas saya tambahin ya. Bentar, Bang. Udah. Hak yang sama kali ya. Bentar, Pak. Jadi Oke, makasih Uni Ripa. Jadi topik tadi sebenarnya itu mengalir begitu saja dengan adanya Pak Lukas. Artinya topiknya adalah diskusi sehat no hujat, gitu ya. Sebelum yang lain, Pak Ryan monggo Pak, kalau mau ditambahkan Pak. Jadi arti kata walaupun beda agama yang masuk di sini jadi memiliki hak yang sama. Jadi seperti negara itu kan di Indonesia kita walaupun mayoritas Muslim, toh juga Indonesia mengakui beberapa agama, berarti mereka juga memiliki hak yang sama. Seperti kalau Anda mau masuk ke Muslim ini, juga memiliki hak yang sama, dikasih fasilitas, bertanya dengan elegan, jadi tidak ada hujat-penghujat. Gitu aja sih yang saya bisa ambil hikmahnya ya, dari perkataan Umi Rifa, Bang Jum, Bang Juma. Baik. Itu. Baik. Jadi topik diskusi sehat no hujat tadi. Mungkin Ustaz Sugi dulu sebelum ke Bang Juma. Ustaz Sugi masih ada? Atau ke Bang Juma lagi aja, silakan Bang Juma. Oke, terima kasih ke Minyu tadi ya. Terima kasih atas waktu yang diberikan ya.
Memang seharusnya kita berdiskusi itu ya seperti ini. Tidak perlu kita saling menghujat, ya kan. Andai kan kita itu berbicara keras, tapi usahakan dengan dalil. Jangan asal nyelemong gitu loh. Usahakan dengan dalil. Oh ini dalilnya, ini dalilnya. Begitu, jangan hanya model asumsi. Dan jangan sekali-kali memelintir dalil. Jangan memelintir kitab suci orang. Ya, maksudnya membelokkan arti yang sebenarnya. Jangan seperti itu. Tampilkan saja, sampaikan apa yang Anda ketahui dari kitab mereka. Nggak perlu kita memelintir-melintir begitu ya. Sedangkan kita tidak pernah memelintir kitab mereka saja, mereka sangat benci kepada kita. Apalagi kalau kita sampai memelintir, melakukan fitnah. Tentu kebencian mereka kepada kita akan lebih dalam lagi, akan lebih kecil lagi fitnah-fitnah mereka. Dan memang kita sebagai orang muslim itu sangat dilarang untuk menghujat Tuhan-Tuhan mereka. Sangat dilarang. Bahkan haram hukumnya kita menghujat Tuhan-Tuhan orang lain. Bahkan ketika kita menyampaikan dakwah, tapi dengan hujatan, menghujat Tuhan mereka, sama saja Anda menyuci baju pakai air comberan. Maksudnya sih bagus Anda menyuci baju, tapi dengan air comberan tidak akan membersihkan pakaian Anda yang Anda cuci itu. Demikian juga ketika kita dakwah, kita menghujat Tuhan mereka yang tidak pantas begitu, bukannya kita mendapat amal dari Allah, bukan mendapat nilai baik dari Allah, justru kita digolongkan orang-orang yang zalim begitu. Terima kasih, itu saja yang saya sampaikan. Oke, makasih Ustaz Sugi. Untuk Ustaz Juma, silakan Bang. Ustaz Juma mungkin ke belakang. Ya, alhamdulillah. Jadi seperti yang saya bahasakan tadi, kenapa kemudian umat Islam itu terjun ke dunia kristologi? Bukan karena gila urusan, bukan juga oleh karena misi islamisasi, bukan. Bukan karena kurang kerjaan ya. Tetapi hanya karena menyeru kepada kebenaran, menyeru kepada kebaikan, dan itu adalah perintah di dalam agama kita kan gitu. Menyampaikan risalah kenabian, menyampaikan tentang tauhid, menyampaikan tentang Al-Quran. Itu adalah bagian daripada misi kedatangan Rasulullah Muhammad SAW sebagai oknum yang diutus untuk menyempurnakan seluruh risalah kenabian yang Assalamualaikum, Pak Darto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Bang Jul. Ya. Jadi ketika umat Islam itu bercerita tentang kristologi, itu karena Islam itu adalah rahmat. Dan rahmat itu bukan cakupannya hanya bagi umat Islam, tetapi Islam itu sebagai rahmat untuk seluruh alam. Artinya Islam itu adalah sebuah konsep tatanan yang harus disampaikan kepada siapapun. Karena kenapa? Keselamatan itu adalah hak setiap makhluk ciptaan Tuhan. Nah, lalu kemudian ketika ada persinggungan, ya ada gesekan pemahaman, itu wajar gitu loh. Maka dari itulah kemudian seperti yang disampaikan oleh Gurunda Sugi, bahwa ya jangan melakukan fitnahan, jangan memelintir dalil, dan seterusnya dan seterusnya. Karena itulah kemudian umat Islam itu kan tatanannya jelas, metode dakwanya ada, strategi penyampaiannya ada. Nah, sehingga kemudian ketika kita berdialog, berdiskusi, ya kita sampaikan aja apa yang ada di dalam Al-Quran itu sendiri. Lalu kemudian dikaitkan dengan dalil-dalil yang ada di dalam kitabnya teman-teman Kristen. Kalau Al-Quran sudah pasti mereka tolak. Maka apa yang dituangkan di dalam Al-Quran, kita sampaikan kepada mereka bahwa apa yang diterangkan di dalam kitab mereka itu ada di dalam Al-Quran. Apa yang ada di dalam Al-Quran sebagai manifestasi sebuah kebenaran itu ada di dalam kitabnya mereka juga. Kan gitu. Nah itulah makanya saya katakan bahwa umat Islam ketika berdialog, lalu kemudian dia tergiring saling hujat, itu biasanya bukan karena umat Islam itu yang memulai. Meskipun ada dari umat Islam juga, kita tidak bisa pungkiri itu. Ada yang memang hobi untuk mencari titik celah dari kelemahan teman-teman Kristen dengan cara-cara yang tidak baik. Kalau saya pribadi, tujuan saya terjun ke dunia debat seperti ini bukan karena kebencian, bukan. Semata-mata karena sayang, semata-mata karena cinta.
karena tahu persis kebenaran itu seperti apa gitu loh. Dan tidak mau menikmati kebenaran itu seorang diri. Mau menyampaikan kebenaran ini kepada mereka. Mau melepaskan tugas ini, beban amanah ini untuk menyampaikan kepada mereka. Itu makanya ketika Al-Quran menerangkan Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur walladina kafaru awliya'uhumul dikatakan aulia, lalu dikatakan uhumut tagut yukhrijunahum minan nur ila zuluma ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Jelas pijakan kita. Allah pelindung orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan, dari kekafiran kepada cahaya iman. Dan orang-orang kafir, ya, pelindung-pelindungnya adalah setan yang mengeluarkan mereka dari cahaya kegelapan kekafiran. Mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Ini kita tahu di dalam dalil kita. Maka karena itulah kemudian sebagai orang yang merasakan nikmatnya berislam, memiliki agama sebagai rahmatan lil alamin, apa tega gitu loh. Apa nggak punya rasa iba gitu loh. Apa tidak ada empati terhadap mereka, sahabat-sahabat kita yang non-muslim, untuk menyampaikan, mengajak mereka kepada kebenaran. Tentu kita tidak inginkan setiap hari bersendagurau bersama dengan mereka. Tetapi kita tahu bahwa kelak kesenangan mereka itu hanya sifatnya duniawi sementara. Begitu mereka mati di hari kebangkitan, mereka akan disiksa kekal di neraka. Apa nggak ada ketukan di dalam hati ini untuk menyampaikan kebenaran itu kepada mereka? Tentu ada. Nah itulah yang melahirkan munculnya para kristolog. Karena rasa cinta, rasa sayang, sampai dia menghabiskan waktunya. Bahkan terkadang dalam sehari tidak ada waktu untuk anak istrinya. Hanya untuk menyampaikan kebenaran itu. Bahwa Anda berada pada posisi yang salah, keliru, akibatnya kelak akan Anda dapatkan dengan apa? Siksaan di neraka dengan cara yang kekal selama-lamanya. Lalu kemudian kalau ada yang mengatakan, loh di dalam kitab kami juga ada bahwa siapa yang mati dalam keadaan tidak menyembah Yesus akan kekal di neraka. Minta dalilnya mana kalau ada gitu loh. Siapa yang tidak masuk ke dalam ajaran Kristen akan mati di luar Kristen akan masuk ke dalam neraka. Mana dalilnya? Kalaupun ada, siapa yang mengatakannya? Bahkan kalau kita mengkaji secara jauh, justru ketika Yesus yang mereka tuhankan mau terangkat ke langit, dia mengatakan apa? Ya, damai sejahtera, shalom, Islam untuk kalian. Aku tinggalkan Islam untuk kalian. Artinya kita hanya memiliki tugas menyampaikan tentang ajaran yang ada di dalam Al-Quran dan ajaran yang diajarkan oleh Yesus itu sendiri kepada mereka. Apa tujuannya? Apa yang mendasarinya? Tentu adalah rasa cinta, kasih sayang. Kita tidak ingin mereka itu kekal di dalamnya, di dalam neraka maksudnya. Karena itulah kemudian kalaupun nantinya penyampaian kita ini ya disikapi dengan cara-cara yang tidak baik, maka kalau kita kemudian terpancing untuk juga ikut menghujat, maka bersegeralah untuk beristighfar, bersegeralah untuk menyadari kesalahan itu dan mencoba untuk memberikan cara-cara penyampaian yang lebih baik lagi. Tapi sesekali bercanda dengan mereka juga boleh. Sesekali tertawa dengan mereka juga boleh. Jadi jelas kenapa kita harus terjun ke dunia kristologi? Karena Allah sudah memberikan gambaran tugas itu. Qul amanna billah wa ma unzila alaina wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa wa Yaquba wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wan nabiyyuna min rabbihim. Lalu dikatakan la nufarriqu baina ahadim minhum wa nahnu lahu muslimun. Jadi pijakan kita jelas. Kita bukan menjadi pahlawan kesiangan, tapi betul-betul kita sebagai rahmat bukan hanya kepada umat Islam, bukan hanya kepada keluarga kita, tapi kepada saudara-saudara kita juga yang non-Islam, untuk bisa merasakan betapa indahnya Islam itu. Jadi kita beranjak, ya, bukan dari kebencian, bukan dari iri hati,
bukan karena kedengkian, bukan karena rupiah, bukan karena monetize atau apapun judulnya, tetapi kita beranjak terjun ke Kristogi semata-mata hanya karena cinta kasih sayang kita terhadap sesama manusia. Hablum minallah, hablum minanas. Tidak sempurna imannya seseorang bila dia tidak mencintai saudaranya sesama manusia, meski dengan mereka yang berbeda keyakinan. Sekira begitu dari saya, Bang. Terima kasih. Oke, makasih Bang Juma. Ada yang saya tangkap sangat-sangat elegan dan menusuk kalbu. Berbagi kebenaran, berbagi nikmat, dan berbagi kebahagiaan. Baik, sebelum ditutup dengan topik diskusi sehat tanpa hujat, ada yang mau nambahkan sebelum ditutup? Oke, baik, kalau sudah enggak ada, terima kasih. Boleh sedikit, Pak Andi. Nah, silakan Bang. Kalau boleh itu juga, kalau nggak boleh. Boleh. Jangan. Boleh Bang. Boleh Bang. Bang. Kalau boleh. Dewa. Saya cuma meneruskan lagi kata-kata dari Bang Juma. Ada kata bijak yang mengatakan seperti ini. Memang neraka lu bukan urusan gua. Karena surga bukan punya gua. Tetapi untuk mengajak manusia ke jalan kebenaran, itu adalah tugas kita semua. Justru umat sebelah itu harusnya kasihan kepada kami. Kasihan. Andaikan kami tidak menyampaikan, kami yang berdosa. Kami yang berdosa. Apa tidak dipertanggungjawabkan? Justru dipertanggungjawabkan. Kalau misalkan kami itu tidak menyampaikan, maka dari itu Al-Quran kan di situ sudah jelas, sampaikanlah walaupun cuma satu ayat. Kami tidak akan pernah bosan menyampaikan. Sebagaimana Nabi Nuh alaihissalam tidak pernah bosan mengingatkan anaknya yang tersesat. Nuh alaihissalam terus mendoakan sampai akhirnya Allah tenggelamkan Kanaan. Nabi Lut alaihissalam tidak pernah berhenti memperingatkan istrinya yang membangkang sampai akhirnya Allah binasakan istrinya bersama kaum Sodom. Ada di dalam Quran surat ayat Al-Hijr ya. Al-Hijr kalau nggak salah ya. Al-Hijr ayat berapa Dewa kurang paham. Asiyah binti Mujahim. Beliau itu tertatih-tatih, selalu mengingatkan gitu kan, selalu memperingatkan suaminya Fir'aun, konsisten mendidik Masyitah dan Musa. Akhirnya Asiyah yang dibunuh Fir'aun. Habil tidak pernah takut mengingatkan dan menasihati kakaknya Kabil. Rasa iri dengki berkecambuk sampai akhirnya Kabil pun dibunuh sama Habil. Dan itu kami harus menyampaikan, Pak. Nah sekarang Bang Juma, apakah kalau misalkan Bang Juma punya ilmu, Bang Juma tidak menyampaikan kepada umat sebelah, apa tidak berdosa? Dosa kami, Pak. Dosa. Soal hidayah itu Allah, Pak, nanti, Pak. Kami hanya menyampaikan tugas kami di situ. Itu aja dari Dewa. Terima kasih. Masya Allah. Sungguh luar biasa. Luar biasa. Masya Allah. Ini muji akhirnya ngejorongin ini, tahu ini semuanya ke Dewa. Bentar, ini masih live. Kalau udah kita tutup dulu ya. Ya, kita tutup dulu ya. Oke. Jadi demikianlah tadi dialog antara Pak Lukas Ricardo dari Kristen, Ustadz Juma, Tarsugi, Pak Ryan, Ibu Ripa, dan lain-lain, termasuk Ustadz terakhir nih kita, Mahadewa. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekali lagi, saya Handi Slebes melalui JCC ini menghimbau kepada netizen dimanapun Anda berada, di luar sana yang sedang live chat, ada gerakan kita, gerakan menolak channel Kristen. Sekali lagi, jangan tonton channel Kristen. Anda mau nonton, kami tiap malam reaksi, dan Anda bisa berpartisipasi di situ. Terima kasih, semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tagarnya dulu, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Handi, apa tagarnya itu? GMCK. Oh, ya. Oke. Baru saya mau komentar sudah ditutup, gimana sih? Iya, Pak. Sentimen itu si Andi. Silakan Bang, ditambahin, nggak apa-apa. Ditambahin nggak apa-apa, Bang. Maaf, Bang. Maaf sekali, Bang. Maaf, Bang. Ditambah. Monggo. Udah banyak sekali saya mau tambahkan itu. Iya, silakan. Saya juga mau komentar ini. Waduh. Nah, tapi saya sudah lupa semua. Saya mau komentar cuma satu, dapat kiriman ini aku. Nih, dapat kiriman ini nih. Apa yuk? Apa itu, Bang?
Kuaci. Kuaci. Ini aku baru dari Hong Kong, baru pulang dari Hong Kong, kasih kuaci, mantap. Pasti kuaci Isinya rasa apa, Bang? Isinya kayak begini loh. Kuaci rasa apel bukan? Bunga matahari. Oh, bunga matahari. Iya, tapi rasanya? Ya rasanya kayak kuaci, masa kayak bakso. nih. Enak nih. Kok kecil? Ya kalau gede ya duren. Kuaci kok kecil. Bisa dipakai sahur itu, Bang. 1 kilo. Iya. Nanti tak buat kolak ini. Nggak ada rasanya itu kalau bikin kolak, Bang. Ada lah. Melatih mulut ini. Lecet nanti mulutnya, Bang Zul. Latihan mulut ini. Kebiasaan main TikTok ya begini jadinya. Ada negara bernama Indonesia sebelum tahun 1945. Bukan merdeka namanya berdirinya negara Indonesia. Jadi bukan merdeka tapi berdirinya negara Indonesia. Berarti Bapak senang juga kan kalau Indonesia merdeka? Bukan masalah senang nggak senang ya. Berdirinya negara Indonesia itu adalah hak setiap manusia untuk mendirikan negara dalam satu kelompok, dalam satu wilayah, ya, orang-orang dengan suku bangsa tertentu mereka punya hak untuk punya negara sendiri. Bukan merdeka, Indonesia itu bukan merdeka, Indonesia itu berdiri tahun 1945. Oh, berarti kalau menurut Bapak itu belum merdeka ya? Siapa? Indonesia itu belum merdeka berarti. Indonesia itu dijajah sama Islam. Oh, berarti kalau presiden pun penjajah gitu ya? Presiden yang mana? Ya presiden Indonesia kan Islam juga. Oh iya. Oh, berarti penjajah juga presiden? Iya. Makanya disebut tirani kan, disebut rezim kan, benar nggak? Ya sih kurang tahu Pak, karena saya juga belajar lagi yang benar tentang humaniora, tentang antropologi, sosiologi. Contohnya apa? Wakil presiden itu kan Islam. Oh iya, itu jelas itu memang mau mendirikan khilafah itu wakil presiden itu. Memang dia sudah siap-siap mau mengambil alih itu. Wakil presiden pun Pak. Oh iya, itu jelas itu. Ma'ruf Amin itu sudah jelas. Sudah jelas itu. Makanya baru tahu loh Pak. Oh, iya, harus tahu. Ya komentarku cuma satu ini. Matamu suwek. Matanya picek gitu. Indonesia nggak merdeka katanya. Itu di YouTube ada nggak, Bro? Yang tadi baru lihat. Channel dia ada tuh. Tapi nggak tahu kalau sudah dihapus. Banyak kan. Matamu pekok. Kamu suka itu. Ada itu banyak tuh. Asumsi Kurang baca deh Bang. Nggak berilmu. Nggak sekolah kali dulu deh. Nggak pernah belajar pelajaran sejarah. 1945 berdirinya Indonesia. Apa bukan merdeka? Bukan kata dia. Bego kan? Ya, itu aku enak juga ya, orang setua itu tinggal di luar negeri tapi bahasanya kok lucu ya, sama anak SMP, anak SD aja masih mending didengar gitu loh. Itu pakai otak nggak bicaranya ya, sejarahnya dari mana dia tuh bisa belajarnya itu. Apa kebanyakan makan ini? Nyari di YouTube berita semua ini nggak ada. Kalau Zoom berita semua, Kompas, iNews, TV One. Search engine-nya kan gitu, Jokowi kedodoran terorisme ya. Nggak ada, belum dihapus sama dia itu. Untungnya videonya tak simpenin semua yang aneh-aneh itu. Mantap ini Mantul Bang Jul. Mantul Bang Zul. Oh, iya. Bang Jul. Yes.
Hari ini saya mungkin sampai jam 12 karena besok pagi-pagi mau servis 4 motor. Udah gitu yang kemarin kita bicarakan hari besoknya lagi ya. Oh itu ya siap santai saja. Ya. Santai saja. 4 motor di servis itu semua. Bawa sendiri. Ya enggak lah Bang. Anakku sih semua tak bawa angkut deh. Kalau mau diservis ayo. Saya dengar channelnya ini Paul Zhang hilang ya? Masih ada sama Bang Jul. Enggak, channel coba sih saya cek nih. Masa ya? Saya dengar sih hilang. Entah dihilangin apa hilang sendiri. Ada yang baru Bang. Gimana? Ada yang baru Bang. Ada yang baru. Oh, bikin channel baru berarti menghilangkan jejak. Iya, memang channelnya Joseph Paul Zhang memang nggak ada, Bang. Oh iya, nggak ada ini, udah nggak ada. Nggak ada memang. Nggak ada. Cuma tadi ada live di mana gitu dia, di channel mana gitu tadi saya perhatikan. Ya ini aja kita reaksi Manuk Bulu aja lah. Ada yang baru. Ayo Manuk Bulu tebak-tebakan biasanya. Saya udah share di GCC. Tak lihat. Oh, dia udah takut paling. Biasanya jam segini dia itu online. Gak ada deh. Tumben gak online. Siapa? Manuk Bulu. Ini gak ada nih, ini mak lihat nih. Biasanya jam segini. Tuh kan gak ada nih, gak ada. Ini yang kemarin nih. Wah ini ibadah tentang ibadah tentang stok mu'alaf itu loh. Ini sudah kita reaksi, ini udah kita reaksi nih. Ya nggak ada live-nya. Mungkin dia takut juga ya. Ini aja kemarin yang kita reaksi stok lama ini. Nah ini loh yang kita reaksi kemarin. Udah takut dianya gara-gara MCK itu ngomong macam-macam. Ini bawa ini minta dikeplek dasnya ini sama kitab ini loh. Itu bukan Quran, kenapa setebal itu? Quran apaan? Ya tafsir ini, tafsir Al-Quran ini. Oh tafsir. Udah kita reaksi tadi malam. Udah bau tanah dari masuk karu-karuan nih orang. Kasian ya. Itu video udah dibahas tuh Pak Jul semalam saya dengan Umi Dini di simniatnya Umi Dini dengan ya. Bro Dedi. Tadi malam juga kita bahas sama Ustaz Sugi sama Viral Indonesia juga. Pas saya sahur kali ya? Tiduran. Ya, malam jam berapa ya? Tadi saya juga ini menghilang sebentar, lapor sama yang Maha Kuasa. Lapor. Malam saya sampai jam 1 lewat tuh baru off dari simniatnya Umi Dini tuh. Ya kita apa sampai namanya? Channelnya apa ya Pak Ujang nih? Tadi Umi apa? Kalau yang baru. Rifa udah bilang, ini dikirim ini. Apa coba lu? Link Paul yang baru. Klik nih. Di chat. Oke. Channelnya ganti dia. Oh, Agus Yurepa ini. Oh, udah dia nggak bahas aneh-aneh nih. Takut dia. Kamu aku siapa? Oh ini masih live ini ya? Ini live yang ini. Masih live. Maksudnya punya aku enggak, yang lainnya nggak tahu ini. Ini coba apa nih? Iya masih live. Enggak, masih kurang ajar itu kok mulutnya Paul Zhang itu. Ya, mereka dia kan tinggal di Jerman kan freedom speech kan. Susah di sana kan nggak ada undang-undang ITE. Iya, masalahnya itu. Repot juga nih pemerintah. Nggak ada hukum penistaan